Kalau kita pergi wisata, biasanya ngapain? Naik kapal pesiar, kulineran di negara asing, atau jalan-jalan ke tempat bersejarah. Tapi gimana kalau Anda menerima suatu paket perjalanan? Ya boleh dibilang paket perjalanan ini agak lain. Isinya bukan melihat pemandangan, melainkan Anda dipersilakan memegang sebuah senjata sniper dan diizinkan menembaki orang-orang di sebuah kota. Terdengar paket ini seperti lelucon gelap, ya seperti plot film ala Hollywood yang berbau psikopat. Tapi sayangnya, kegilaan ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Dan kejadian ini terjadi di kota Sarajevo, Bosnia. Apakah benar paket gila ini memang benar-benar ada? Dan apakah benar para wisatawan super kaya gila ini rela membayar mahal demi menembaki para warga sipil di sana, termasuk anak-anak di Bosnia? Siapakah pelakunya? Dan bagaimana semua skandal ini bisa terjadi? Dan apakah sampai detik ini sudah ada tersangkanya? Langsung kita bahas di Rona Sejarahpedia. One Day, One History. Kalau seperti biasa di awal video ini, saya tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa teman-teman kalau Anda lihat foto seperti karton atau seperti anime, itu adalah saya menggunakan bantuan AI demi menggambarkan situasi tersebut. Dan saya juga ingin sampaikan bahwa sejarah ini sudah saya cek and recheck di sumber-sumber yang bisa terpercaya. Dan termasuk saya juga ada memposting clipping berita di video tersebut. Oke, langsung kita mulai cerita ini. Sebelum kita masuk ke kisah Sarajevo Safari atau berbagai tragedi mengerikan selama perang ini, kita harus memahami dulu bagaimana semua ini bisa terjadi. Semua kekacauan ini berakar dari hancurnya sebuah negara besar yang bernama Yugoslavia. Jadi Yugoslavia itu pada saat itu masih berpaham komunis sosialis. Jadi di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito ini, ya Yugoslavia itu awalnya kuat dan sangat disegani. Tapi memasuki tahun 1991, negara federasi ini berada di fase yang sangat kritis dan boleh dibilang hancur berantakan secara de facto. Ya, jadi satu persatu ya negara bagian itu milih angkat kaki. Mulai dari Slovenia, Kroasia itu resmi memerdekakan diri pada Juni 1991, lalu disusul oleh Makedonia di bulan September pada tahun yang sama. Melihat beberapa wilayah lain mulai memisahkan diri, ada satu negara bagian yang bernama Bosnia dan Herzegovina ini mulai memikirkan juga memisahkan diri dari Yugoslavia. Nah, tapi ya Bosnia ini, negara bagian ini, Bosnia ini memiliki wilayah yang jauh lebih rumit. Di sana itu hidup berbagai kelompok etnis, terutama Bosnia Muslim, Kroasia Bosnia, dan Serbia Bosnia. Nah, tapi pada Februari-Maret 1992, Bosnia mengadakan namanya referendum kemerdekaan. Dan hasilnya sudah bisa ditebak. Mayoritas warga Bosnia ingin pisah dari Yugoslavia. Tapi salah satu etnis Bosnia ini yang bernama Serbia Bosnia menolak hasil referendum ini. Ya, kelompok ini sangat menolak keras ya hasil referendum. Jadi intinya mereka mau tetap setia pada Yugoslavia. Dan pada saat itu Yugoslavia itu lagi dipimpin oleh Slobodan Milošević. Ya, Slobodan Milošević ini saya berani katakan ini berhati sangat setan dan sangat kejam. Jadi saya mungkin akan buat video menceritakan kekejaman Slobodan Milošević. Oke, lanjut. Jadi orang ini ya kemudian hari akan dikutuk dunia dan bahkan dijuluki The Butcher of the Balkan alias jagal dari Balkan. Akibat penolakan etnis Serbia Bosnia ini, akhirnya muncullah namanya ketegangan antar etnis. Dan ketegangan ini berubah menjadi perang terbuka. Jadi pasukan militer Serbia Bosnia bekerja sama dengan pasukan Yugoslavia mulai menyerang wilayah Bosnia. Dan warga sipil selalu menjadi korban dalam perang ini. Dan boleh dibilang ya, perang Balkan ini atau perang Bosnia ini merupakan perang paling brutal di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Pertempuran pun tak terelakkan. Jadi pertempuran ini terjadi di berbagai tempat. Tetapi di salah satu tragedi yang paling terkenal itu ada terjadi di ibu kota Bosnia, yaitu Sarajevo. Ya, jadi kota ini ya dikepung selama hampir 4 tahun.
menjadi simbol penderitaan warga sipil yang terjebak di tengah perang mematikan ini. Dan setelah para Serbia, Bosnia sama pasukan Yugoslavia berhasil menguasai kota Sarajevo, muncullah sebuah kisah mengerikan. Termasuk salah satu kejadian yang paling kontroversial dan paling gelap, yaitu Sarajevo Safari. Apa yang terjadi di balik tragedi itu? Kita bahas di chapter berikutnya. 5 April 1992, ribuan warga Sarajevo dari berbagai latar belakang etnis seperti Bosnia Muslim, Kroasia, maupun warga Serbia yang perlu perdamaian, mereka turun ke jalan melakukan namanya demonstrasi damai. Ya, jadi pada saat itu ya mereka membawa poster perdamaian menuju gedung parlemen untuk meminta perang ini tidak terjadi. Namun begitu masa mulai menyeberangi jembatan Fibranza ini, rentetan peluru mendadak melesak dari lantai atas gedung terdekat. Ya, banyak penembak jitu atau tentara manapun itu menembaki kerumunan massa tanpa ampun. Jadi ada dua wanita ini, Suada Dibradovic dan Olga Suci, itu tewas di tempat. Dan tragedi berdarah di jembatan inilah yang ditata sejarah sebagai hari pertama dimulai namanya pengepungan Sarajevo. Hanya dalam hitungan hari setelah insiden itu, para milisi Serbia dan pasukan Yugoslavia bergerak cepat menguasai seluruh dataran tinggi dan perbukitan yang mengepung lembah kota Sarajevo. Karena posisi geografi Sarajevo yang berada dalam cekungan lembah itu, jadi intinya menguasai perbukitan sekelilingnya sama saja dengan memegang kendali penuh atas nyawa orang-orang di bawahnya. Dari atas bukit itulah para milisi Serbia bersama tentara Yugoslavia mendirikan pos-pos sniper permanen. Mereka tidak lagi menembak dari dalam kota, tapi ya dari atas bukit yang aman itu mereka menjadikan strategi militer harian untuk melumpuhkan mental seluruh warga yang ada di sana agar menyerah. Jadi setiap langkah yang diambil warga Sarajevo di bawah sana itu mendadak menjadi hal yang paling mahal yang harus dibayar dengan nyawa. Dan kegilaan serta kebrutalan dari pihak milisi Serbia dan pasukan Yugoslavia itu tidak berhenti di situ saja. Di atas pos mereka mengamati, sepertinya mereka bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang sangat banyak. Yaitu mereka membuat sebuah paket wisata, boleh dibilang nih paket ini agak gila, sakit jiwa, dan tidak masuk akal. Kira-kira paket wisata beda apa itu? Kita langsung bahas di chapter berikutnya. Jadi pihak milisi Serbia yang Yugoslavia ini yang sudah berhasil mengepung total lembah dari kota Sarajevo ini, ya serta melihat penderitaan para warga di sana, ternyata ini tidak memuaskan para oknum di sana. Ya, karena perang ini bermulai yang sangat panjang yang berlarut, isi kepala para oknum ini mendadak berubah menjadi mesin pencari uang. Jadi pikiran setan mereka ini melahirkan sebuah bisnis, ya bisnis yang sangat biadab ini bernama Sarajevo Safari. Jadi bisnis gila ini dimulai pada tahun 1992. Kenapa baru meletus di akhir tahun 1992? Karena di beberapa bulan pertama ini garis depan pertempuran masih sangat kacau dan sangat alot. Baru setelah posisi mereka stabil dan aman, ya dan nyaman di perbukitan itu, seperti di pegunungan Trebevic sama Grabavika ini, para oknum ini mulai berani memasarkan paket berburu manusia kepada para turis-turis yang super kaya. Turis-turis asing yang datang ini bukan sembarang orang. Berdasarkan perjalanan rahasia dan berkas penyelidikan yang dilakukan oleh intelijen ini, ya mereka ini adalah para psikopat yang super kaya, ya. Kemungkinan mereka berasal dari Italia, Rusia, Amerika, hingga Kanada. Jadi pastinya ini ya, kebanyakan ini berlatar belakang ini salah satunya adalah pengusaha kelas kakap, serta memiliki hobi-hobi yang aneh dan salah satunya adalah kolektor senjata. Dan tentu saja juga ada dari kalangan jet set yang bosan dengan namanya liburan normal. Jadi mereka mencari sesuatu itu yang bisa memuaskan dahaga mereka. Tarif untuk sekali melakukan perjalanan ke Sarajevo ini sebenarnya harganya sangat-sangat mahal. Ya, kemungkinan berkisar antara 10.000 hingga puluhan ribu dolar di tahun 90-an. Jadi kalau dihitung dengan nilai sekarang, itu kemungkinan 80.000 hingga 100.000 euro
alias sekitar 1,3 miliar sampai 1,6 miliar rupiah per orang. Ingat ya, per orang, bukan per grup. Nah, jadi uang haram ini kemudian dibagi-bagi ya untuk perwira militer yang menjaga di sana, serta biaya sewa helikopter rahasia hingga komisi agen yang melakukan kerjasama dengan para tentara Yugoslavia untuk menyelundupkan para turis ini ke Sarajevo. Mengenai namanya jalur logistik, ini dirancang dengan sangat rapi dan sangat sulit terendus oleh pasukan perdamaian PBB. Jadi cara bekerjanya seperti ini. Para turis kaya ini awalnya terbang secara legal mendarat di Beograd, Serbia. Kemudian mereka menyamar sebagai pebisnis biasa. Nah, dari Beograd ini mereka dijemput oleh jaringan paramiliter rahasia di sana. Kemudian mereka diselundupkan menyeberangi namanya perbatasan Bosnia, yaitu mereka sering menggunakan helikopter militer atau kendaraan taktis darat. Nah, sampai akhirnya mereka langsung diantar ke pos penembak jitu di perbukitan Sarajevo. Nah, jadi para tamu-tamu itu setelah sampai di Sarajevo, mereka dilayani seperti seorang raja, ya, dimanjakan dengan fasilitas tempat tinggal yang aman, makanan mewah, serta mereka juga dikasih satu senjata sniper yang canggih. Nah, kemudian mereka dipersilakan untuk menembak ke arah dasar lembah, yaitu kota Sarajevo. Dan lebih gila dan sakit jiwanya lagi, itu setiap nyawa korban itu ada daftar harganya, mulai dari umur anak-anak sampai orang tua. Khusus untuk anak kecil, ya, ini yang menurut saya baca berita ini, ya, terutama anak kecil yang beragama Muslim, itu dipatok dengan harga yang sangat mahal. Dan lebih gilanya lagi, justru pakai ini yang sangat laris manis. Jadi cara mereka berburu itu persis seperti berburu rusa, tapi targetnya bukan rusa, melainkan manusia. Jadi mereka beraksi itu dari pagi hingga sore. Jadi terutama pada jam-jam itu, ya, itu saat warga itu lagi keluar sedang mengantar air bersih atau makanan. Nah, jadi taktik paling iblis ini adalah memanfaatkan momen gencatan senjata palsu dari militer Serbia dan Yugoslavia. Jadi contohnya militer Serbia atau siapapun itu mengumumkan lagi sedang gencatan senjata, maka warga mulai keluar rumah. Dan dari atas bukit itu para turis itu sudah mulai membidik. Nah, jadi lokasi favoritnya itu adalah apartemen kosong di Grevika, ya, yang langsung menghadap sniper alley-nya para turis itu, serta perpohonan rindang di pegunungan Trabevik. Nah, dari sana mereka bisa memilih target sesuka hati mereka. Pertanyaannya, berapa lama operasi gila ini berlangsung? Dan kapan akhirnya ini terbongkar oleh pihak kepolisian ataupun pihak intelijen? Kita langsung bahas di next chapter. Kegilaan maut Sarajevo ini berlangsung selama hampir 3 tahun penuh, tepatnya di akhir tahun 1992 hingga Desember tahun 1995. Jadi bisnis ini benar-benar berjalan setelah para militer Serbia dan milisi Serbia, Bosnia maupun Yugoslavia berhasil mengamankan posisi permanen mereka di perbukitan Sarajevo. Jadi para oknum itu mengubah arena perang menjadi arena berburu manusia. Namun panggung maut ini akhirnya runtuh setelah terjadi kesepakatan perjanjian perdamaian yang bernama Dayton yang ditandatangani oleh kedua pihak. Jadi penandatanganan ini terjadi pada akhir tahun 1995. Nah, jadi intinya dari perjanjian perdamaian itu memaksa pasukan Serbia diwajibkan mundur dari perbukitan dan pengembukan kota Sarajevo. Jadi praktis, ya, para oknum ini tidak bisa memasukkan para wisatawan ke arena lembah Sarajevo untuk berburu manusia. Jadi boleh dibilang pesta berburu manusia ini terpaksa bubar dan dihentikan secara paksa. Kembali muncul pertanyaan, bagaimana kejahatan yang tertutup rapat ini akhirnya terbongkar ke dunia? Yang pasti semuanya itu tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui serangkaian bukti kejahatan perang yang terjadi di perang Bosnia itu
ternyata saling terkait. Nah, jadi ini ada 3 bukti ya yang akhirnya memaksa para jaksa kejahatan perang di Den Haag untuk kembali menyelidiki Sarajevo Safari ini. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi pertama itu muncul kesaksian dari orang dalam, yakni mantan agen intelijen, tentara yang berada di garis depan. Mereka buka suara setelah perang ini berakhir. Dan mereka itu mengungkap dan meyakini keberadaan orang-orang asing yang berpakaian rapi dan menenteng senjata sniper ini sangat mustahil. Kenapa? Ya, karena tentara lokal pada saat itu serba kekurangan. Dan kesaksian mereka ini diperkuat dengan detail logistik tentang bagaimana tamu-tamu VIP dijemput dengan menggunakan helikopter militer dan mengantar mereka ke lembah Sarajevo, terutama di pos-pos yang ada snipernya. Sedangkan bukti yang kedua, jejak tragedi ini semakin nyata. Jadi salah satu sutradara Bosnia yang bernama Miran Jorapi ini melakukan investigasi mendalam selama bertahun-tahun. Jadi lewat dokumenter garapannya ini, dia berhasil mengumpulkan saksi mata dan pelaku logistik yang menceritakan operasional kotor ini secara gamblang dan membawa narasi Sarajevo Safari dari sekedar rumor warung kopi menjadi temuan fakta yang tidak bisa diabaikan dunia. Dan sedangkan bukti ketiga ini, ternyata jauh sebelum itu, pihak pemerintah Bosnia itu sebenarnya sudah mengirimkan berkali-kali namanya nota protes kepada PBB yang menangani namanya kejahatan perang. Yaitu pemerintah Bosnia itu mengatakan bahwa adanya turis sniper yang mereka itu bayar pada tentara pasukan Serbia untuk mempersilahkan mereka untuk menembak warga sivil di Sarajevo. Nah, jadi bukti ini makin telak dan makin tak terelakkan ketika beberapa mantan tentara bayaran, termasuk dari Yunani, akhirnya buka mulut dan mengakui bahwa orang-orang kaya itu memang datang ke Sarajevo untuk mencari sensasi yang luar biasa, yaitu memburu manusia seperti rusa. Ini setelah semua kesaksian dan laporan intelijen mengungkapkan fakta bahwa pemburuan manusia di Sarajevo itu memang benar-benar terjadi. Jadi muncul satu pertanyaan besar yang menghantui rasa keadilan ini. Dengan semua bukti yang sudah terang benderang seperti ini, apakah ada satu pelaku atau siapapun itu, ya baik turis maupun oknum militernya, apakah ditangkap atau diadili atas perbuatannya yang sangat setan ini? Jawabannya akan kita bahas di next chapter. Teman-teman bertanya, jika Sarajevo Safari ini sangat kejam, kenapa baru sekarang dunia gempar dan jaksa kejahatan perang ini baru turun tangan? Nah, jadi mengapa rentang waktu 1996 hingga tahun 2020 seolah sunyi senyap? Nah, jadi jawabannya seperti ini. Ya, karena selama puluhan tahun keadilan dunia itu hanya pada fokus ikan besar. Jadi pengadilan kejahatan atau pengadilan internasional di Den Haag ini hanya mengejar para jenderal seperti Slobodan Milošević, Karadzic, hingga Mladic. Nah, jadi dunia itu sudah merasa cukup jika sang diktator itu sudah dipenjara. Nah, sementara kasus Sarajevo Safari ini dianggap hanya aksi sampingan dan sangat sulit dibuktikan. Nah, karena pelakunya itu adalah warga sipil yang beranonim dan serta kaya raya yang tentu saja mereka punya jaringan yang sangat hebat. Nah, jadi itu, selain itu, tembok penyangkalan itu juga sangat-sangat tebal. Jadi mantan para tentara itu ada yang membuka mulut, namun ada juga memilih diam. Karena kalau mereka buka suara, kemungkinan besar itu mereka akan didiamkan selamanya. Apalagi juga mereka menerima uang yang sangat banyak untuk diam. Namun, namanya bangke, kalau disembunyikan terus-menerus, akhirnya berbau juga. Nah, jadi selama 25 tahun itu, jurnalis investigasi independen terus mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle atau bukti-bukti seperti arsip foto atau dokumen-dokumen intelijen lainnya, ya akhirnya dibuka pada tahun 2002. Ya, terutama dari dokumenter karya Miran Jorapi ini menjadi pemantik ledakan. Nah, jadi bukti visualnya itu membuat pihak Italia tidak lagi tutup mata. Kenapa dari Italia? Karena ada salah satu tersangka berasal dari sana. Nah, jadi akhirnya pada November tahun 2025,
Kejaksaan Milan secara resmi membuka investigasi besar-besaran setelah menerima aduan dari mantan wali kota Sarajevo dan jurnalis Italia yang bernama Eggio Gavageni. Kembangan saat ini yang mengenai kejahatan perang ini sudah menemui namanya titik terang. Nah, jadi pada bulan Februari tahun 2026, maksudnya tahun ini, seorang pria asal Italia yang berumur 80 tahun di kota Veneto resmi ditetapkan sebagai tersangka pertama. Jadi dia adalah salah satu turis yang membayar mahal untuk mencari namanya sensasi membunuh para manusia yang tak berdosa di Bosnia. Dan sekarang penyelidikan ini tidak lagi main-main. Jaksa lagi sedang membedah atau mencari dokumen-dokumen lama, terutama di perbankan di tahun 90-an yang di era itu, serta data perbankan. Bukan itu saja, mereka juga mengecek catatan perbatasan di era tersebut. Ya, tujuannya untuk menangkap para tersangka lainnya yang diyakini berasal dari Rusia, Prancis, hingga Austria. Nah, perlu dicatat meskipun para petinggi yang terlibat dalam perang Bosnia ini sudah ditangkap diadili, namun mereka diadili bukan perang Sarajevo Safari ini. Mereka melakukan kejahatan perang di Bosnia tersebut. Nah, jadi tujuan para jaksa ini ya dan Interpol ini menurut kabar sedang lagi gencar-gencarnya mencari bukti dan menginterogasi para petinggi ini untuk menangkap para turis psikopat ini supaya dipertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Namanya perang itu tidak lucu, apalagi namanya perang saudara. Itu benar-benar sangat mimpi buruk dan meninggalkan sebuah luka itu yang tak bertepi. Jadi selama pengepungan Sarajevo ini, lebih dari 11.000 nyawa melayang, termasuk 1.600 anak-anak yang tak berdosa ikut tewas, terutama itu kebanyakan menurut kabar itu ditembak oleh penembak jitu. Nah, jadi ribuan diantaranya itu korban langsung dari aksi sadis para turis Sarajevo Safari yang menjadikan nyawa mereka ini sebagai hiburan semata mereka. Jadi efek traumatis ini masih terasa nyata hingga hari ini. Kebencian, ketidakpercayaan, dan luka kolektif masih membelah masyarakat di sana. Jadi boleh dibilang itu etnis sampai sekarang itu meskipun tidak terjadi bentrok atau lainnya, itu masih ada sisa-sisa namanya kebencian, trauma, luka di perang Bosnia tersebut. Keadilan mungkin datang terlambat. Bahkan para warga Bosnia ini harus menunggu 30 tahun baru untuk mendapatkan keadilan atau hukum mulai bertindak. Namun setidaknya ya, para psikopat ini yang dulu merasa aman di balik uang mereka, kini mereka sudah merasa tidak aman dan mungkin saja mereka tidak akan bisa tidur nyenyak. Ya, karena para jaksa di tiap-tiap negara yang di Italia dan berbagai negara lainnya itu lagi sedang bekerja sama untuk mencari tersangka psikopat ini. Apalagi ya di dunia ini ya, data dan teknologi semakin maju. Jadi boleh dibilang semoga saja para turis psikopat ini segera ditangkap dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan keji mereka. Terima kasih sudah menonton Rona Sejarahpedia. One day, one history.